Shalom, damai di hati, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, marilah sejenak kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 26 ayat 63b sampai 64. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh terus menikmati kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di hari yang baru ini. Kami percaya itu adalah bukti kasih Tuhan yang boleh terus Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kesempatan hidup kami boleh nikmati hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu bagi kami semua. Anugerahkan kami hikmat sehingga kami dapat pahami firman kebenaran yang akan kami renungkan bersama di pagi hari ini. Dan berkati kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Berfirmanlah bagi kami semua, kami siap sedia untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Alkitab dalam Matius 26 ayat 63b sampai 64. Firman Tuhan berkata, "Lalu kata imam besar itu kepadanya, 'Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?' Jawab Yesus, 'Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit.'" Terpujilah firman Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, judul renungan harian keluarga di hari ini, Kamis 26 Maret tahun 2026 adalah memperbaiki yang keliru. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, manusia bisa keliru dalam banyak hal, termasuk soal memahami Tuhan Allah. Seperti yang terjadi pada orang Yahudi yang menantikan Mesias. Bagi mereka, Mesias adalah raja orang Yahudi yang akan mengalahkan musuh-musuh Israel. Mereka menantikan Mesias untuk menggulingkan kekuasaan Romawi. Pemahaman ini keliru. Alkitab memberi kesaksian kemenangan yang dibawa Mesias tidak berkaitan dengan urusan politik, melainkan kehidupan yang diselamatkan dari dosa. Mesias yang dinantikan bukanlah pahlawan gagah perkasa dan siap berperang, tetapi Tuhan Allah yang datang menjelma jadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Sosok penuh kasih yang bersedia menderita dan mati demi mengampuni dosa manusia. Yesus Kristus memperbaiki kekeliruan ini. Ketika imam besar bertanya, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Yesus Kristus menjawab pertanyaan ini dengan menyebut diri sebagai anak manusia, bukan Mesias. Yesus Kristus memberi makna baru pada kata Mesias.
berbeda dari yang mereka pikirkan. Dialah Mesias, Tuhan Allah, Maha Kuasa yang datang dalam wujud manusia, bukan untuk membebaskan mereka secara politik, melainkan untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Yesus Kristus berkata, "Mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Ayat 64. Kalimat duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa adalah pernyataan tentang kekuasaan Tuhan Allah yang ada pada Yesus Kristus. Sedangkan kalimat datang di atas awan-awan menyatakan tentang kemuliaannya yang akan mereka lihat kelak. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, perenungan ini mengingatkan agar kita tidak terjebak pada pemahaman yang keliru tentang Yesus Kristus. Dia yang penuh kasih datang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dengan menderita, disalibkan, dan mati. Dia bukan saja sumber pertolongan yang kepadanya kita dapat datang memohon berkat, tetapi dia juga adalah Sang Maha Kudus yang harus dihormati dan ditaati. Artinya saudara-saudara, kita tidak hanya meminta kemenangan dari Yesus Kristus, tetapi juga harus patuh dan tunduk pada perintah-Nya. Oleh sebab itu, kita harus membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena dari situlah tumbuh pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, berikanlah bagi kami hikmat-Mu setiap hari, agar kami dapat mengenal Engkau dengan benar dan tunduk pada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.